Ini perbedaan belajar trading di Indonesia dan di luar negeri. Hai Trader Universe, kali ini kita akan membahas perbedaan belajar trading dari grup komunitas atau seminar yang ada di Indonesia dengan yang ada di luar negeri. Oke, semua ini berdasarkan pendapat pribadi saya ya, karena memang dulu saya punya pengalaman belajar trading dari seminar A ke B ke C antar kota gitu. Terus kemudian saya juga gabung di berbagai komunitas. Kalau zaman dulu itu komunitas trading ada di forum dan juga ada di grup Facebook. Namun kalau saat ini lebih banyak di grup Telegram dan WhatsApp ya. Oke, dalam video ini saya akan bahas perbedaan keduanya, belajar dari trader Indonesia atau komunitas trading di Indonesia dan juga di luar negeri. Oke, yang pertama kita bahas dulu masalah utama dari para trader yang mau belajar. Sebenarnya masalah utamanya itu bukan dari negara mana kalian belajar, tapi kualitas ilmunya dulu seperti apa nih yang mereka berikan. Karena sebenarnya banyak juga mentor atau trader profesional dari Indonesia yang bagus. Kalau kalian lihat dalam setiap kompetisi trading itu banyak loh trader Indonesia yang masuk dalam top 10. Tapi sayangnya banyak juga yang hanya menjual mimpi, hingga terkadang kita sulit membedakan mana mentor yang bagus. Atau bahkan kalian masuk dalam grup scammer yang ujung-ujungnya malah ditawarin investasi, kalian berikan uangnya ke mereka, seolah ditradingkan dan malah hilang duitnya. Oke, sekarang kita lanjut akan membahas dulu kalau kita belajar dari sumber ilmu trading yang biasanya ada di Indonesia. Memang banyak juga kelebihannya ya, antara lain yang pertama bahasanya itu mudah dipahami, kemudian kedua penjelasannya lebih relate dengan kondisi kita, karena biasanya mindset Indonesia itu sudah di brainwash ya. Apalagi mindset trader di Indonesia itu sudah di brainwash dari zaman dulu dengan kata-kata tidak ada yang tahu harga market akan kemana selanjutnya. Jadi itu magic word sebagai kambing hitamnya. Ketiga, untuk SOP tradingnya biasanya berada dalam jam aktif di Indonesia. Jadi dari pagi sampai malam waktu Indonesia bagian barat. Dan banyak juga komunitas yang aktif sehingga kalian bisa diskusi di forum, di grup, atau di Telegram. Memang ini cocok banget sih buat pemula yang masih butuh dasar-dasar panduan trading. Namun di sisi kekurangannya, ingat ya ini berdasarkan pendapat pribadi saya. Biasanya kebanyakan orang sekarang itu nyarinya ya hanya nyari sinyal trading saja. Buy kapan, sell kapan, masuk grup langsung nanya buy di mana gitu ya, sinyal apa hari ini. Akhirnya jadi banyak grup yang isinya hanya memberikan sinyal trading tanpa memberikan edukasi kepada orang yang ada di grup tersebut. Akhirnya bukannya dapat ilmu, ya udah kalian akan terjebak lingkaran seperti itu terus gitu ya, pindah-pindah grup nyari sinyal, pindah grup nyari sinyal yang nggak ada habisnya. Terus kemudian mindsetnya juga ya, selalu disalahkan market. Tidak ada yang tahu harga market akan kemana. Nah, untuk bagian ini ya, akan saya bahas di mindset yang diberikan oleh orang luar negeri tempat saya belajar. Kalau kalian punya pendapat tambahan atau alasan tambahan untuk kalian yang belajar di Indonesia, boleh tuliskan di komen ya. Mungkin tidak semua saya bahas di sini. Oke, sekarang kita bahas berdasarkan pengalaman saya belajar trading di luar negeri. Kalau saya pribadi memang belajarnya di Malaysia ya, ilmu tradingnya. Bukan berarti nggak belajar di Indonesia semua. Berdasarkan pengalaman saya sendiri, saya sering mengikuti seminar di beberapa kota. Kemudian saya juga mempelajari berbagai macam indikator dari yang standar, custom, settingan khusus, scalping, long terms, averaging, Marty Angel, dan berbagai nama-nama aneh lainnya. Bahkan yang namanya indikator, expert advisor itu semua sudah saya coba. Dimana rata-rata kalau di lokal itu sebenarnya ya mirip-mirip aja gitu kan. Cuman yang menurut saya cocok sih ya di dalam negeri itu memang ada beberapa juga, dan mereka termasuk senior trader ya yang saya kenal juga, dan mereka bisa konsisten. Jadi mereka konsisten memang karena mereka tidak pernah berganti-ganti teknik. Dari dulu sampai sekarang hanya menggunakan teknik tersebut. Jadi secara mindset ya atau alam bawah sadarnya itu mereka sudah terprogram sehingga bisa trading secara konsisten. Terus apa sih pembelajaran kalau misalnya kita belajar di luar negeri? Oke, di sini karena saya basicnya belajar dari Malaysia gitu ya. Setelah mengarungi ilmu trading di Indonesia, menurut saya nggak ada yang cocok gitu. Akhirnya saya belajar ke
ke Malaysia. Justru di sana tekniknya sendiri nggak terkenal gitu di Malaysianya. Nah ini yang unik sih, karena rata-rata yang sudah belajar teknik ini mereka akan menjadi silent trader gitu ya. Jadi fokus untuk dirinya sendiri. Dari materi yang mereka berikan itu jauh lebih lengkap dan advance. Sama seperti kalian kuliah mungkin ya. Jadi banyak banget tuh materi pelajarannya dari bab 1, 2, 3, satu bab aja udah banyak gitu materinya. Kemudian dikasih tugas, kalian harus melukis dan lukisnya bisa bertahun-tahun ke belakang. Terus kemudian ulangi lagi lukisan yang sudah bertahun-tahun dengan materi yang baru, dan begitu terus ya. Jadi setiap materi kalian harus ulang-ulangi. Kemudian juga ada PR yang harus kalian kerjakan, dan yang terakhir ada ujian kenaikan kelasnya. Kalau kalian sudah selesaikan nih bab 1, kemudian di semester 1 tersebut sudah ngerjain tugas segala macam, saatnya kalian ujian. Kalau kalian nggak lulus ujiannya, masih ada yang salah gitu ya, kalian akan disuruh ulang. Diulangnya ini maksimal kalau nggak salah 2 kali atau 3 kali gitu ya, saya sudah lupa. Jadi kalau memang nggak lulus misalnya sampai 3 kali, ya udah berarti kalian belum bisa jadi seorang trader. Mungkin harus dicoba di tahun selanjutnya gitu. Jadi tahun itu kalian harus fokus terhadap hal yang lain, atau ya fokus belajar dulu. Kemudian materi selanjutnya adalah risk management dan psikologi trading. Nah ini penting banget. Mereka ajarin semua, misalkan kita entry berapa, SL-nya di mana. Kemudian jarang dari mereka yang memberikan materi seperti averaging dan martingale. Nah ini biasanya yang sulit dilepas ya, karena di Indonesia sudah terbiasa dengan dua hal tersebut. Kalau minus bukannya SL, malah ditambah posisi yang searah, berharap market akan koreksi dan bisa close di tengah-tengah. Sayangnya ini kalau salah langkah ya kalian malah terkena MC, habis total gitu ya. Kemudian untuk psikologi tradingnya, mereka lebih mengajarkan mindset investor, jadi untuk jangka panjang. Jadi bukan trading profit secara harian atau bahkan bulanan. Mereka ngambil dalam waktu misalnya 3 bulan, 4 bulan, atau 6 bulan, bahkan sampai setahun. Dari sana baru mereka akumulasi profitnya itu berapa. Dan untuk target profitnya juga nggak neko-neko ya. Jadi bagi mereka profit sebulan itu 1-3% itu sudah besar untuk mereka ya. Kalau di Indonesia beda. Kalau bisa sebulan itu 100%, 200%, atau ya setahun juga besar gitu, misalkan 200%, minimal 100%. Ini sih yang membuat mindsetnya jauh berbeda. Mereka bisa profit di atas 10% setahun aja itu udah bagus banget. Karena memang mereka mengajarkannya ya modalnya yang besar gitu kalau trading. Kalau di Indonesia bedanya ya kalian bisa trading dengan modal seminimal mungkin dan berharap profitnya sebesar mungkin. Akhirnya ya diulang-ulangin terus tuh. Deposit kecil-kecil berulang-ulang sampai nggak kerasa ternyata depositnya sudah besar dan mungkin belum pernah merasakan yang namanya withdraw. Jadi lebih rajin depositnya daripada withdrawnya. Siapa yang merasakan hal ini silahkan tuliskan pengalaman kalian di komentar. Untuk belajar di luar negeri itu nggak semuanya berbayar ya. Jadi ada juga versi yang gratisnya, ada yang berbayarnya juga. Jadi ya tergantung kalian mau investasi ke diri kalian versi gratis atau versi berbayar. Karena berdasarkan pengalaman saya, mereka memberikan ilmu atau materi yang bagus gitu saat ngajarin trading dengan dibantu komunitasnya yang aktif. Tapi karena gratis ya, dan banyak orang Indonesia juga yang masuk sana, akhirnya diremehkan gitu. Berbeda dengan teknik trading mereka yang berbayar, walaupun sebenarnya isinya sama aja. Tapi yang masuk dalam kelas berbayar tersebut, di sana mereka semua belajar secara serius. Berbeda dengan yang gratisan yang hanya coba-coba atau main-main, jadi datang dan pergi gitu aja. Akhirnya ya kalian bisa tahu sendiri ya, grup yang gratisan itu biasanya isinya menurut saya kebanyakan, mohon maaf ya, sampah gitu ya. Banyak orang datang pergi atau cuma ngambil isinya doang, indikatornya doang atau apa gitu ya. Terus mereka pergi tanpa mendalami ilmunya tersebut. Jadi saran saya kalau kalian mau belajar di luar negeri itu cocoknya seenggaknya kalian punya dasar memahami cara tradingnya dulu. Misalkan apa itu candle, apa itu SLTP gitu. Jadi untuk basic-basicnya aja. Terus kemudian ya kekurangannya bahasanya kadang sulit dimengerti ya, kadang ada bahasa plesetan atau slang. Kemudian ada bahasa-bahasa teknikal atau teknis yang kita nggak pahami. Nah itu juga butuh proses ya. Saya sendiri mengalami hal itu sampai mencari translate pun nggak ketemu di zaman dulu ya. Tapi kalau sekarang sudah ada AI jadi lebih mudah. Dan banyak juga informasi yang bisa kita cari di internet. Kalau dulu kita belajar hanya bisa di grup saja atau di forum. Karena belum banyak informasi yang bisa kita temukan di internet. Kemudian untuk gaya belajar di luar negeri itu benar-benar disiplin ya.
Jadi semuanya dibikin seperti kalian kuliah. Kalian nggak bisa datang dan keluar seenaknya. Mereka semua punya jam live untuk mengajar. Kemudian materi-materi yang diberikan juga bukan kayak di Indonesia. Kalian dikasih e-book atau PDF gitu. Di luar negeri saya itu mencatat secara manual gitu. Bahkan melukis marketnya dulu malah disuruh manual juga. Tapi saya nakal ya. Jadi saya screenshot aja marketnya baru saya lukis-lukis gitu. Walaupun mereka nyuruhnya coret-coret tangan. Terus juga saya print gitu di kertas karena dia nyuruhnya memang di kertas kosong gitu ya. Saya print baru saya coret-coret secara manual. Karena PR-nya yang dikumpulkan ya seperti itu. Akhirnya ya saya screenshot, saya lukis-lukis, saya kirimkan untuk laporan tugas. Jadi mereka berikan materinya secara bertahap. Nanti kalau kalian lulus baru kalian naik level ke bab selanjutnya seperti melanjutkan semester kedua. Untuk durasi belajarnya di luar negeri itu lama banget ya. Kalau nggak salah dulu itu minimal belajar materinya 6 bulan dan kalian seperti belajar demo selanjutnya itu sampai setahun gitu. Jadi ya seenggaknya kalian spend 1 tahun deh, 6 bulan belajar dan 6 bulannya belajar praktek secara demo. Karena di sana diajarin nggak boleh trading menggunakan akun real sebelum kalian belajar demo dan profitnya konsisten. Nah, setelah kalian demonya sudah konsisten, terus kalian mulai belajar real, di sini biasanya mulai terkena psikologi lagi ya. Karena sebelumnya menggunakan akun demo, sekarang menggunakan akun real, jadi ada perbedaan beban psikologis juga tuh. Di situ justru kalian baru belajar tahap selanjutnya. Pada tahapan ini juga termasuk saya itu bingung ya. Jadi kok masih belum bisa konsisten? Kenapa? Ternyata mereka juga punya nih materi pembelajaran hal tersebut. Jadi di saat kita sudah menggunakan akun real tapi profitnya nggak stabil, loss, profit gitu ya, naik turun, akhirnya kita benar-benar disuruh istirahat full gitu ya. Kadang sebulan penuh, nggak boleh lihat chart, nggak boleh membahas apapun yang berhubungan dengan trading. Jadi disuruh vakum dulu sebulan penuh. Bahkan kadang disuruh puasa juga ya, karena kan di Malaysia itu guru saya alhamdulillah muslim ya. Jadi kita searah semua di sana rata-rata. Ya udah kita fokus zikir, membersihkan diri. Jadi supaya secara psikologis kita itu stabil. Dan setelah saya lakukan benar apa yang terjadi, memang kita jauh lebih stabil dan ngelihat market itu jauh lebih fresh. Mungkin karena setahun penuh itu kita digodok gitu ya sampai matang. Akhirnya ya di otak kita udah numpuk semua ya. Kita seperti butuh healing atau refreshing. Makanya kita disuruh istirahat trading selama sebulan penuh. Dan ini nggak harus sebulan ya, kadang ada yang lebih dari sebulan. Jadi tergantung mentornya di sana menilai kondisi kita seperti apa. Ada juga yang seminggu atau bahkan 2 minggu. Terus kemudian yang paling saya suka adalah, ini kebetulan aja ya, kalau di Malaysia itu saya belajar dan cocok dengan teknik trading itu karena saya agak sebel memang ya dengan yang namanya indikator. Karena biasanya satu repaint, yang kedua itu delay gitu ya. Nah, di Malaysia ini saya diajarin tanpa indikator sama sekali belajarnya dan tanpa memperhatikan news juga. Jadi yang news bulanan seperti NFT, FOMC itu kita sama sekali nggak diajarin karena memang nggak butuh itu ya untuk teknik yang saya pelajarin. Jadi no news, no indikator. Jadi ini yang menurut saya cocok ya. Berhubung saya sudah nggak struck dengan indikator, akhirnya ya saya cocok mempelajari materi ini. Terus kemudian yang terakhir adalah dilarang trading jika kita tidak tahu arah market akan kemana. Jadi kita hanya boleh trading kalau kita sudah tahu arah marketnya. Dan yang pasti satu entry dengan satu SL. Oke, jadi di sini mungkin kalian punya pengalaman lain gitu ya, atau punya pengalaman yang lebih unik lagi. Kalian bisa sharing di kolom komentar. Bagi kalian yang mau belajar trading bareng, kalian silahkan sharing di grup Telegram. Linknya ada di deskripsi video. Jangan lupa support kami dengan cara like, subscribe, komen, dan share kalau videonya menambah wawasan. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.